Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian GMI Ebenezer. Hari ini kita mengangkat satu tema yang sama, upah mengikut Tuhan, bagian yang kedua. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mau mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan buka hati dan telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang upah mengikut Tuhan, itu bagian yang kedua. Dua hal yang sering kali dipikirkan oleh banyak orang, yaitu dunia kerja dan dunia pelayanan. Kedua dunia ini seolah-olah bertentangan. Di dunia kerja orang boleh sembrono atau sembarangan. Tapi di dunia pelayanan orang harus kudus dan suci karena berhubungan dengan Tuhan. Atau sebaliknya, di dunia kerja orang harus disiplin, on time, datang tepat waktu. Kerja harus disiplin sesuai dengan target, lalu harus mencapai target. Tapi di dunia pelayanan, ya kalau telat nggak apa-apa. Lalu pelayanan pun ya salah-salah enggak apa-apalah. Ada pelayanan orang-orang tertentu ya sudah kalau salah enggak apa-apa, enggak dipersiapkan dengan baik. Dunia kerja dan dunia pelayanan adalah hal yang sama. Yang beda hanya konteksnya saja. Sebenarnya dunia kerja atau dunia pelayanan itu adalah dunia kerja juga. Yang dua-duanya itu sama. Firman Tuhan hari ini dari Kolose 3 ayat 24 berkata demikian. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita akan menerima bagian kita sebagai upah atas kerja keras yang kita lakukan. Baik dalam dunia kerja maupun dunia pelayanan. Tuhanlah yang menjadi Tuhan kita. Dan kitalah karyawannya, kitalah hambanya. Jadi ini satu hal, orang yang bekerja keras akan memperoleh upah. Dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan, dia akan memperoleh upah. Ada prinsip yang luar biasa tentang upah yang Tuhan beri bagi orang-orang yang bekerja keras atau orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja dengan sepenuh hati. Saya belajar dari Mary Riana. Mary Riana katakan, upah dan rezeki. Kalau upah itu diberikan perusahaan untuk semua karyawannya. Tapi kalau rezeki itu datangnya dari Tuhan. Kalau upah itu ada ukurannya. Tapi kalau rezeki tidak bisa diukur. Bapak, Ibu, saya punya kesaksian. Satu keluarga saya mengenal dengan baik. Memang dia bukan jemaat saya, tapi kami bersama-sama mengenal dia orang yang baik di dalam Tuhan. Keluarga ini keluarga yang takut Tuhan, dalam pelayanan dia setia melayani. Lalu keluarga ini seorang ayah, dia kerja sebagai karyawan dan dia punya 5 anak. Lalu dari upah pekerjaan bapaknya ini hanya bisa makan saja, pas-pas. Lalu Bapak Ibu, keluarga ini keluarga yang begitu bersyukur kepada Tuhan. Ya setiap hari dia lakukan apa yang menjadi tugasnya. Begitu juga sang kepala rumah tangga, sang bapak. Dia pekerja sungguh-sungguh untuk menghidupi istri dan kelima anak. Lalu kalau dipikir secara logika, upah dia dari hasil kerja dia nggak akan cukup memenuhi kebutuhan dia. Tapi kesaksian yang luar biasa, keluarga ini 5 anaknya sarjana semua. Bisa lulus kuliah. Bayangkan, karyawan biasa ya kita tahulah gajinya berapa. Di Palembang ini ada orang yang masih kerja itu di bawah UMR.
Nah, bapak ini kerja masih di bawah UMR. Tapi Tuhan peliharakan dia, anaknya bisa sekolah sampai sarjana, semua kelima anaknya bisa sukses, bisa bekerja dengan baik. Ini loh yang dimaksud dengan upah dan rejeki. Kalau upah itu terbatas, tapi rejeki itu datangnya dari Tuhan. Selama sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengikut Tuhan, ya kita tidak minta sakit, tapi Tuhan kasih kesehatan. Bukankah itu rejeki? Tuhan kasih kecukupan, bukankah itu juga rejeki? Jadi setiap orang yang mengikut Tuhan, bekerja dengan baik, pelayanan di dalam dunia kerja dan dunia gereja dilakukan dengan hati yang sama. Hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan sendiri akan memberkati. Jadi Bapak Ibu, bekerjalah dengan sepenuh hati. Lakukanlah yang terbaik hanya untuk Tuhan. Maka upahmu akan besar di bumi dan di sorga. Kita akan menikmati upah di dalam dunia ini, dan di sorga kekal nanti juga akan memberikan mahkota kepada orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.